plus minus kita panen telur, panen usia 7 hari, atau panen muda kandang. Kadang-kadang juga ada indukannya yang nggak mau, terutama jantan. Jadi kalau jantannya udah berahi banget, kepengen ngawin betinanya kepengen telur, anaknya ganggu, biasanya diajar juga sama yang jantan. Apalagi kalau sudah mulai melek, sudah bulunya mecah semua, wah itu lebih susah lagi, dan rata-rata mati, rata-rata. Selamat siang teman-teman YouTube. Nah ini tadi yang tak janjikan, saya perlihatkan nih di kandang 15 yang loloh induk. Nah, ini monggo di shoot nih, ada nih. Itu anaknya yang umur 3 minggu, kelihatan jelas nggak? Nah ini anaknya yang umur 3 minggu. Nah, kelihatan sehat-sehat sekali anak-anaknya. Nah ini yang bisa tak sampaikan ke teman-teman. Jadi memang beda. Kalau kita umur 3 minggu kita panen seminggu, kita loloh itu anak-anaknya nggak seperti inilah yang pasti. Nah, ini liar-liar kayak di hutan nih pasti. Oke teman-teman YouTube. Nah kita sambung lagi nanti. Salam konservasi, berkah dalam. Selamat siang teman-teman YouTube. Ketemu lagi dengan saya Mr. G Kebumen BF Kebumen. Jadi di sesi ini saya coba mengulas pertanyaan teman-teman yang sudah lama. Sudah lama, baru sekarang ini saya coba ulas supaya bisa untuk bahan sharing teman-teman. Jadi kali ini saya mau mengulas itu plus minus kita panen telur, panen usia 7 hari, atau panen muda kandang. Nah jadi kita bahas dulu yang panen telur. Jadi kalau panen telur ini biasanya teman-teman peternak yang memang dikejar produksi, itu dia akan panen telur, ditaruh mesin penetas, karena mungkin indukannya nakal juga bisa, karena memang jantan betina istimewa buangin telur akhirnya ditetaskan di mesin penetas juga bisa. Itu cara ini bisa ditempuh, tapi saya kok kurang menyarankan. Di tempat saya memang hampir tidak ada yang panen telur. Ada paling 1-2 kandang. Karena memang jantan betinanya ini nakal gitu. Nakal dalam tanda memang jantannya juga fighternya tinggi, betinanya buanginnya yang betina malah. Jadi akhirnya mau nggak mau karena memang jantan betinanya mewah, ya saya panen telur gitu. Nah, cuman panen telur ini memang ada sedikit trouble nanti mulai ngelolohnya. Jadi ngelolohnya memang butuh intensif, butuh perhatian khusus sampai dia nanti makan sendiri.
Dan biasanya ini periodenya agak mundur. Jadi kalau kita panen 7 hari, biasanya telur netes 7 hari ini kalau di kandang ya paling usia 4 hari gitu. Jadi memang secara perkembangan bagus di kandang, perkembangan trotolnya. Tapi yang panen telur ini di tempat kita seperti itu. Jadi kalau tidak ada trouble, kita nggak panen telur. Itu yang pertama. Yang kedua, kita orang umum panen 7 hari. Ya 7 hari ini ya biasa sudah secara pian ini sudah kuat. Karena kalau saya lihat di kamera itu umur 4 hari itu sudah nggak diangkremin sama induknya. Jadi kita panen biasanya umur 7 hari. Mungkin 6 hari bisa, kalau lebih 8 hari bisa, tapi kadang-kadang kalau mulai melek gitu agak susah di lolohnya. Jadi kalau kelebihan itu ngelolohnya juga susah, tapi antisipasinya dijajarin dengan yang umur 7 hari gitu bisa, tapi agak susah. Apalagi kalau sudah mulai melek, sudah bulunya mecah semua, wah itu lebih susah lagi, dan rata-rata mati, rata-rata. Jadi di tempat kita ya rata-rata panen umur 7 hari. Terus ada juga kita beberapa kandang, nanti teman-teman tak lihatkan, itu ada beberapa kandang ini kalau nggak salah di kandang 15, di kandang 10, di kandang 19. Nah ini ada beberapa kandang yang memang saya panen muda kandang. Saya panen muda kandang memang karena satu ada permintaan dari konsumen. Jadi konsumen minta anak apa, kandang berapa, minta muda kandang. Dan memang kalau muda kandang secara harga pasti saya minta lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena kalau muda kandang itu pasti periodenya mundur. Nanti kita lihat di kandang 15. Kandang 15 itu saya panen netas tanggal 15 bulan 9. Nah, nanti lihat seperti apa. Ini hari ini tanggal 7 bulan tanggal 15 bulan 8. Sekarang ini tanggal 7 bulan 9. Jadi kurang lebih 3 mingguan. Nanti teman-teman tak lihatkan di kandang seperti apa. Memang kalau muda kandang secara trotolan saya berani pastikan lebih baik. Kenapa? Satu, karena memang di loloh induk itu kan ada enzim dari dalam indukan. Waktu ngeloloh itu kalau orang bilang ya air liur lah. Itu memang keanakan lebih baik. Anakannya jadi lebih bagus lah. Badannya lebih bagus, lebih girasnya lebih bagus. Pokoknya kelihatan sehatnya lebih sehat. Cuman minusnya ya tadi ada mundur waktu panennya. Terus kadang-kadang ada juga indukannya yang nggak mau, terutama jantan. Jadi kalau jantannya udah berahi banget, kepengen ngawin betinanya kepengen nelor, anaknya ganggu, biasanya diajar juga sama yang jantan. Jadi memang ada plus minus kita mau ikut yang panen telur atau dipanen telur juga ada plus minusnya. Malah kalau saya bilang juga banyak minusnya, karena butuh perhatian khusus. Tapi kalau memang mengharuskan seperti itu karena betina jantannya mewah, ya kita panen telur. Itu saya ada 1-2 kandang seperti itu. Terus kedua ya panen 7 hari, ya umum orang seperti ini. Jadi tetap juga ada plus minusnya di usia 7 hari dipanen. Jadi lebih gampang, rata-rata juga saya menyarankan ke teman-teman tuh usia 7 hari. Terus yang terakhir ya bisa muda kandang. Lah muda kandang ini tabelnya juga ada yang tadi tak sebutkan. Minusnya juga waktunya jadi agak mundur seperti itu. Dan ini mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Ya, tapi kalau mundur ya pasti secara finansial jualnya agak mundur kan, pasti seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua, bisa untuk bahan pertimbangan di ternaknya mau dipanen seperti apa. Kalau saya sarankan ya bisa mengikuti tempat saya. Kalau memang nggak ada trouble ya kita panen 7 hari. Kalau memang kepingin dimudahkan kandang ya silakan saja, kalau selama indukannya tidak bermasalah. Memang kalau muda kandang lebih enak, yang penting asal pakannya suplainya pakan
nggak putus atau ada terus, biasanya ya nggak ada masalah. Tapi kalau di 7 hari kan lebih ribet, kita 2 jam setengah sekali mesti ngelola seperti itu. Jadi itu dulu teman-teman yang kita bahas masalah idealnya mau panen telur atau mau panen 7 hari atau panen muda kandang. Jadi itu dulu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan, monggo silakan bisa ke WA saya atau ke YouTube saya buatkan unggahannya supaya teman-teman lain juga bisa menikmati, bisa untuk sharing, bisa untuk bahan pertimbangan dalam berikutnya. Itu dulu. Selamat siang, sampai ketemu. Salam konservasi, berkah dalam.